sisi kiri ya, sementara kanan ini dipercayakan lagi-lagi ke Daniel James yang menurut gue juga dalam beberapa pertandingan terakhir ini kan memang menunjukkan penampilan yang bagus ya, artinya ada progres. Dan Mason Greenwood ini ditempatkan di ujung tombak ya, striker. Ya, selain itu catatan gua di babak pertama ini kan ya 15 menit awal itu baik Manchester United maupun West Ham ini kan sama-sama masih mencari bentuk permainan ya. Jadi tempo ini cenderung sedang, ya tidak begitu lambat, tidak juga begitu cepat ya. Tapi di 15 menit awal ini sempat beberapa kali West Ham ini berhasil masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Begitupun juga Manchester United ini sempat beberapa kali juga masuk ya, walaupun tidak sebanyak West Ham United ya. Tapi setelahnya ini ya Manchester United pelan-pelan mengambil alih kendali pertandingan ya, dalam bentuk possession ya. Possession tuh Manchester United lebih banyak ya, walaupun Manchester United ini ketika ingin masuk ke kotak penalti atau sepertiga pertahanan West Ham ini sering sekali mengalami kesulitan ya. Selain karena West Ham United ini cukup rapat menjaga, di samping itu juga ya Manchester United seperti biasa ya banyak melakukan kesalahan ya, kayak kesalahan passing, kesalahan posisi seperti itu. Beruntung West Ham United ini tidak menerapkan pressing yang cukup ketat ya. Mereka ini lebih banyak menumpuk pemain di belakang dengan sistem zona marking ya. Gua catatnya ada peluang pertama ya, umpan dari Greenwood. Lalu kena sundulannya Marcus Rashford ya, itu hampir saja. Lalu di menit ke-15 sampai menit ke-30 ini Manchester United itu dominan, shots on goal-nya tuh dominan, lalu juga possession-nya tuh sangat-sangat dominan ya. Serangan Manchester United nih kalau diperhatikan terutama di babak pertama ini sangat-sangat di kiri kita jaya ya. Seperti yang sering gue bilang di Twitter. Jadi hampir selalu lewat kiri ya. Luke Shaw, Marcus Rashford, bahkan Bruno Fernandes ini sering lebih ngepost di sisi kiri ya. Dan ya di menit ke-37 itu ada serangan yang menurut gue ya lumayan ya, dari Fred diumpankan ke Rashford, lalu ke Greenwood dan di save oleh Fabianski, kena tiang ya. Itu menurut gue skemanya sudah bagus sih, cuman ya lagi-lagi ya belum beruntung, kena mistar. West Ham United sendiri ini bukannya mereka ini kan lebih banyak menumpuk pemain di daerah sendiri, dan ketika mereka ini ingin melakukan serangan balik sayangnya sering terputus ya. Jadi ada seperti kayak lini yang tidak terhubung antara tengah dan depan ya. Mungkin biasanya inilah yang diperkuat oleh Lingard ya. Cuman sayang sekali Lingardnya tidak ada, dan kelihatan sekali lini tengah ini seperti terputus ya ketika West Ham United nih akan melakukan serangan balik ya. Menit ke-40 ke atas nih West Ham United menumpuk pemain, jadi lebih banyak lagi menumpuk pemain dan sangat-sangat rapat sekali ya. Overall sih catatan gue babak pertama ini Manchester United sangat dominan sekali, terutama di atas menit ke-15 ya. Itu possessionnya benar-benar milik Manchester United, dan West Ham United ini benar-benar bertahan ya. Bahkan Mikhail Antonio ini sampai lebih sering di tengah dan ke belakang ya, daripada dia berada di posnya dia di depan sebagai seorang striker ya. Overall ball possession ini 65%, 35%. Di babak pertama ini Manchester United 8 total shots, West Ham United sama sekali tidak ada ya, alias 0 ya. Jadi corner juga hanya dapat 1, tidak ada big chances, everything Manchester United sangat-sangat dominan. Tapi ketika masuk ke babak kedua, ya Manchester United ini langsung tancap gas ya dari babak kedua. Dari awal ini tidak seperti babak pertama ya. Artinya pada saat itu kan masih mencari bentuk permainan dan lain-lain ya kedua tim. Tapi ketika babak kedua ini dimulai, Manchester United ini langsung mengambil alih possession, langsung mengambil alih kendali permainan ya. 10 menit awal ini Manchester United bahkan sudah mendapat beberapa peluang, salah satunya oleh lagi-lagi Marcus Rashford ya. Akhirnya Manchester United berhasil menciptakan gol. Ternyata gue pikir dari McTominay ya, ternyata bukan. Itu ternyata gol bunuh diri. Tapi ya McTominay ini berperan lah ya di golnya ya. Corner itu dari Bruno Fernandes ya. Masuk menit ke 60 ya.
West Ham United ini mengadakan pergantian dan maksudnya ini ingin bermain lebih terbuka ya. Ingin bermain lebih terbuka dengan memasukkan dua pemain ya, Lanzini dan Ben Rahma ya. Catatan gua yaitu tadi ya, tapi bahkan ya lagi-lagi ya mereka sering kepentok West Ham United nih karena ada lini yang terputus, tetap gua ngeliat tidak terkoneksi antara tengah dan depan. Akibatnya apa? Sering terjadi salah posisi, salah umpan, salah keputusan ya, terutama untuk pemain tengah dan pemain depan ini ketika mereka berusaha untuk masuk ke sepertiga pertahanan Manchester United ya. Di samping juga lini belakang Manchester United harus diberikan kredit ya, terutama Victor Lindelof dan juga terutama lagi adalah Harry Maguire ya, yang menurut gua kali ini bermain sangat lugas, sangat disiplin dan sangat bagus ya dalam mengawal lini pertahanan Manchester United ya. Tentu saja juga dibantu oleh Wan-Bissaka dan juga Luke Shaw ya. Menit ke-73 serangan balik Daniel James ya, waktu itu sudah lumayan ya sebenarnya, kalau nggak salah sempat posisinya 4 lawan 2, tapi lagi-lagi salah umpan ya. Artinya umpannya dia ke Bruno Fernandes itu bukan umpan di depan, artinya untuk meningkatkan speed, tapi justru tepat di kakinya Bruno Fernandes ya, sehingga Bruno Fernandes ini harus mengerem ya, terus menghentikan pergerakan dia maju ke depan. Dan ya tentu saja pemain West Ham United sudah kembali lagi ke posnya masing-masing ya. Dan ini juga gue lihat terutama di atas antara menit ke-60 dan menit ke-70 ya, sering sekali Manchester United ini ketika melakukan serangan balik, yaitu tadi ya, salah posisi, salah umpan. Akibatnya apa ya, terbuang percuma ya peluangnya. Di atas menit ke-75 ini West Ham United semakin dominan, artinya Manchester United lebih banyak untuk turun ke daerahnya sendiri dan mengandalkan serangan balik ya. Dan puncaknya adalah serangan balik di menit ke-76. Mason Greenwood lagi-lagi tidak beruntung ya, tendangan kaki kirinya mengenai tiang gawang ya. Artinya dalam satu pertandingan ini Mason Greenwood mengenai tiang itu 2 kali ya, lumayan sih sebenarnya. Again catatan gue, West Ham United ini banyak salah sendiri ya, salah umpan, salah posisi. Jadi dia sendiri juga tidak bisa artinya memaksimalkan momentum, tidak bisa memaksimalkan peluang untuk digulirkan lebih jauh ya, bahkan untuk mencetak gol ya. Sementara Manchester United sendiri ya, menurut gue sih ada beberapa catatan ya. Pertama adalah yaitu tadi terlihat bahwasannya ini squad seadanya. Lini depan itu masih jadi problem untuk Manchester United. Kali ini kita menang, tapi ya golnya bukan dari open play ya, tapi dari bola mati, dari corner. Kendati pun juga kita memiliki banyak peluang dari dari permainan terbuka ya, dari open play. Dari Mason Greenwood 2 kali kena tiang, lalu dari Marcus Rashford juga ya. Tapi tetap sih gue ngerasa ya, seperti yang gue tweet tadi di Twitter, bahwasanya ini pertandingan agak deja vu ya, seperti pertandingan pada saat kita berjumpa dengan West Ham di Piala FA kemarin ya, dimana sempat buntu 0-0 sebelum Scott McTominay bikin gol. Ini kan juga kurang lebih seperti itu ya. West Ham lebih banyak menumpuk pemain di belakang, Manchester United ya agak kurang luwes lah katakanlah ya untuk membuka pertahanan dari West Ham United ya. Statistik babak kedua, West Ham United lebih banyak menyerang dibanding babak pertama ya. 7 shot on goal berbanding 7 juga untuk Manchester United. Big chances mereka nggak ada. 58 dibanding 42% ya untuk possession ya. Dengan kemenangan ini Manchester United ini, coba gue lihat ya, maka sekarang ini kan berada di peringkat kedua ya, dengan selisih 13 poin di bawah Manchester City, 1 poin di atas Leicester City. Sementara West Ham United ini berada di peringkat kelima dengan nilai 48, selisih 3 poin ya dari Chelsea yang menduduki peringkat keempat. Tapi West Ham United ini masih ada 1 pertandingan lagi ya. Untuk pertandingan selanjutnya, Manchester United ini akan kembali berlaga di ajang Europa League ya, melawan AC Milan di Milan kali ini. Ya mudah-mudahan kondisinya membaik. Overall pertandingan ini sih kalau gua secara pribadi gua puas, karena dengan skuad seadanya Manchester United berhasil memperoleh 3 poin. 3 poin penting menurut gua, walaupun golnya gol bunuh diri atau apapun itu, menurut gua
ya Indian kita lihat 3 poinnya ya. Manchester United berhasil menjaga jarak dengan Manchester City dan juga menjaga jarak dengan tim-tim lain di bawahnya ya. Oh ya, dan jangan lupa kemenangan ini juga kemenangan clean sheet ya. Artinya Manchester United ini dalam beberapa pertandingan terakhir gua lihat ya. Selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan terakhir hanya kebobolan 1 gol ya, which is kemarin pada saat menghadapi AC Milan ya. Kurang lebih demikian review pertandingan Manchester United West Ham United 1-0. Manchester United menang. Kalau like videonya bisa kasih like, kalau belum subscribe tolong subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum.